Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelumnya, eh, mohon maaf Bapak tidak bisa bertemu tatap muka di kelas karena sedang tidak berada di tempat. Makanya pembelajaran pada siang hari ini kita ganti dengan lewat Zoom. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan eh, meminta untuk salah satu dari kalian membacakan doa. Silahkan, Rohman, baca doanya. Terima kasih Rohman. Selanjutnya Bapak akan absen kehadiran dari kalian semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh baik, hadir semua. Sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali, mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin tentang bangun datar segi empat? Nah, coba selfie. Baik, penjelasan dari selfie. Bapak akan mengulas sedikit tentang pembelajaran yang lalu. Bangun datar segi empat yang telah kita pelajari kemarin itu eh, ada tentang persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Ah, Selanjutnya Bapak akan mengulas tentang materi yang baru, yaitu tentang segitiga dan teorema Pitagoras. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini ialah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan apa itu segitiga. Peserta didik dapat membedakan jenis-jenis segitiga yang berbeda. Peserta didik dapat memahami keliling dan luas segitiga. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami konsep Pitagoras. Baik, materi yang pertama ialah pengertian segitiga. Di sini mungkin ada yang mengetahui dalam gambar ini terdapat segitiga apa? Ya, Roman, silakan. Nah, betul. Di sini adalah terdapat salah satu gambar segitiga dari bentuk segitiga sama sisi. Mengapa segitiga sama sisi? Karena memang ketiga sisinya sama. Adapun pengertian dari segitiga, sini adalah segitiga adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari tiga titik sudut yang terhubung oleh tiga garis yang disebut sisi-sisi segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Dalam gambar sini ialah salah satu contoh dari segitiga yaitu segitiga sama sisi karena ketiganya sisinya sama dan memiliki sudut yang sama besar. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga. Kalau ditinjau dari sisinya, itu segitiga itu ada tiga jenis. Yang pertama itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, bisa dilihat dari sini, segitiga sama sisi itu memiliki sisi-sisi yang sama, segitiga sama kaki itu memiliki dua sisi yang sama, dan segitiga sembarang itu ketiga sisinya tidak ada kesamaan. Kalau ada juga yang ditinjau dari sudutnya. Di sini ada ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Bisa dikatakan segitiga lancip itu apabila sudutnya kurang dari 90 derajat dan segitiga siku-siku itu sudutnya 90 derajat dan segitiga tumpul itu lebih dari 90 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur segitiga. Bisa diperhatikan pada gambarnya ini merupakan salah satu contoh dari segitiga yaitu segitiga sama sisi. Bisa dilihat ada tiga titik sudut yaitu ABC dengan sisinya juga A, B, dan C, AB, BC, dan AC. Bisa dilihat AB, BC, dan AC. Di AB ini terdapat sisi C dan di BC ada sisi A dan di AC ada sisi B.
Sisi BC berhadapan dengan sudut A, maka ditulis A kecil. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Terus pada sudut A sering disebut dengan sudut alfa atau beta. Itu tidak ada ketentuannya, bisa saja di sini alfa, bisa saja beta atau theta atau yang lain. Tapi karena ini sudut A, Bapak lebih enakan untuk menuliskan sudut alfa, B dan sudut beta, dan C itu sudut gamma. Selanjutnya di sini Bapak akan membahas tentang keliling dan segitiga. Keliling dan luas segitiga. Yang pertama, keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi segitiga untuk menghitung keliling segitiga. Anda perlu menambahkan panjang sisi ketiga sisi segitiga tersebut. Jadi seperti contohnya pada sebelumnya ini, terdapat tiga sisi, berarti kalau kita mencari kelilingnya itu tinggal tambah sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Nah, di sini kelilingnya A tambah B tambah C. Bapak di sini memiliki contoh yaitu misalkan sebuah segitiga memiliki panjang sisi A 5 cm, B 7 cm, dan C 9 cm. Untuk menghitung keliling segitiga, kita tambahkan panjang ketiga sisi tersebut. Maka 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 21 cm. Jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 21 cm. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membahas tentang luas segitiga. Untuk segitiga yang memiliki tinggi, kita bisa menggunakan rumus yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Untuk segitiga yang memiliki tinggi, harus digarisbawahi di sini segitiga yang memiliki tinggi. Dan untuk segitiga yang sama sisi, bisa kita gunakan yaitu luasnya sama dengan 1/4 kali sisi kuadrat dikali akar 3. Dan untuk segitiga sembarang, jika sisinya yang diketahui maka luasnya sama dengan akar sisi dalam kurung sisi kurang A dalam kurung sisi kurang B dalam kurung sisi kurang C, di mana S adalah eh, S sama dengan setengah A tambah B tambah C. Sebagai contohnya di sini, sebuah segitiga memiliki panjang alas yang berlawanan dengan tinggi sebesar 12 cm dan tinggi 8 cm. Dari soal di sini, maka tingginya sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus yang setengah alas kali tinggi. Hitunglah luas segitiga tersebut. Diketahui alasnya 12 dan tingginya 8 cm, maka luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Maka luasnya setengah kali 12 kali 8 sama dengan 48 cm kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada pula yang dikatakan oleh yang dinamakan dengan teorema Pitagoras. Pitagoras dinyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang miring sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah contoh segitiga siku-siku. Dan di sini ada rumus Pitagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini sisi miring dikatakan sisi paling terbesar, maka untuk mencari sisi miring adalah penjumlahan dari dua sisi lainnya. Dan apabila yang dicari ialah sisi tegak atau sisi samping, maka sisi miring dikurang salah satu sisi lainnya. Untuk contohnya, sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku memiliki panjang salah satu sisi yang membentuk siku-siku sebesar 9 meter dan panjang sisi yang lain 12 meter. Berapakah panjang sisi miringnya? Nah, maka di sini yang dicari adalah eh, sisi C. Sisi C adalah sisi miringnya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 81 tambah 144. Maka C kuadrat sama dengan 225. C sama dengan akar dari 225 atau sama dengan 15 meter. Maka bisa dijawab, maka panjang sisi miringnya ialah 15 meter. Nah, baik, usai sudah pemaparan materi dari Bapak. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas individu untuk kalian dan dikumpulkan untuk minggu depan. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari Bapak. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Baik, silahkan Meita. Nah, penjelasan yang cukup bagus sekali.
Bapak ingin mengulas kembali sedikit tentang materi hari ini. Penjelasan dari Meta sudah bagus untuk kesimpulannya, maka eh, patut digarisbawahi kembali untuk luas dan luas dan kelilingnya itu sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi. Apabila mencari keliling itu adalah jumlah dari ketiga sisinya dan luasnya, ada beberapa cara yang ada yang menggunakan tinggi, ada yang menggunakan sisi, dan ada yang menggunakan titik sembarang. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, eh, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.